Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam mimbar Gemar Online hari ini Senin 8 Agustus 2022. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi mengenai salah satu firman yang menjadi inspirasi bagi saya pada hari ini, yang terambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-11 dengan perikop hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pada firman kali ini mengajarkan saya untuk supaya kita sebagai orang Kristen senantiasa dan tidak jemu-jemu untuk selalu berdoa, untuk selalu melandaskan segala yang kita lakukan, segala yang kita kerjakan dalam doa kita. Di sini disebutkan bahwa mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pada ayat ini bisa kita lihat bahwa ayat ini tidak berhenti penjelasannya hanya pada saat kita minta maka kita akan diberi, namun juga ditegaskan bahwa carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan. Di sini menjelaskan bahwa saat kita mengharapkan menginginkan sesuatu, hendaknya kita tidak hanya meminta kepada Tuhan dan lalu berlaku secara pasif dan tidak melakukan apa-apa. Namun di sini bisa kita tarik inspirasi bahwa ayat ini juga menjelaskan bahwa saat kita mengharapkan sesuatu dan kita memanjatkannya melalui doa kita kepada Tuhan, maka hendaknya kita tidak hanya berdoa saja dan lalu diam dan pasif atau berpasrah saja, namun hendaknya kita juga dari sisi manusia kita juga berusaha melakukan sesuatu, melakukan tindakan, melakukan upaya untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Dimana sebagai contoh, misal kita ingin mendapatkan nilai yang baik waktu kita studi, maka hendaknya kita juga belajar, berusaha untuk belajar melalui sumber-sumber yang ada, mempelajari pelajaran yang ada, dan kita juga melandasi segala yang kita kerjakan, segala yang kita pelajari dalam doa kita, dalam pergumulan kita yang kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin supaya aku bisa dalam studi saya berhasil mendapatkan nilai yang baik. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Saat kita menghadapi tantangan dalam pekerjaan, menghadapi tugas-tugas yang sulit, target-target yang mungkin sulit untuk dicapai, maka hendaknya dari sisi manusia kita juga berusaha untuk melangkah, untuk mengejar, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita, dan juga melandaskan atau istilahnya membungkus segala yang kita kerjakan itu, kita bawa ke dalam doa, kita panjatkan kepada Tuhan, kita ungkapkan segala kesulitan kita, pergumulan kita. Jadi apa yang kita lakukan itu bisa sebanding, balance antara apa yang kita lakukan secara vertikal istilahnya kepada Tuhan, dan juga secara horizontal ke sesama manusia, antara doa dan usaha itu bisa kita lakukan dengan seimbang, sebanding. Karena itu mungkin untuk kita yang Kristen ada istilah ora et labora, bekerja dan berdoa. Itu maksudnya jadi
saat kita menginginkan mengharapkan sesuatu itu kita bisa melakukannya dengan seimbang antara berdoa dan juga berusaha untuk mendapatkannya. Dari sini maka kita akan belajar untuk bertekun, karena pastinya apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan itu tidak akan bisa tercapai hanya dalam satu kali tindakan. Tentunya antara doa dan usaha itu harusnya kita lakukan berkali-kali, mungkin bisa sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Maka dari situ kita akan diuji dan dipaksa belajar untuk bisa senantiasa berharap dan bersabar dalam berproses. Karena yang diharapkan Tuhan itu supaya kita bisa menghargai, kita bisa mempelajari dalam proses kita, pergumulan kita untuk mendapatkan keberhasilan itu. Keberhasilan atau hasil yang kita dapatkan itu hanya bonus. Namun apa yang bisa membentuk kita, menjadikan kita bertumbuh menjadi anak Tuhan yang lebih baik itu adalah prosesnya, di mana kita senantiasa bertekun dalam doa itu, senantiasa bertekun dalam usaha, tindakan, pekerjaan yang kita lakukan, dan tidak jemu-jemunya juga kita menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Karena pastinya Tuhan tidak akan tinggal diam apabila Tuhan melihat anak-anaknya yang Ia kasihi senantiasa berusaha, senantiasa berdoa hari demi hari tanpa jemu-jemu. Karena seperti yang diucapkan pada ayat selanjutnya, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok pintu, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripada yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini dijelaskan bahwa tentunya Tuhan sebagai Bapa kita yang penuh kasih, yang mengasihi kita, dan senantiasa bersabar melihat kita bertumbuh. Meskipun hari demi hari tentunya kita selalu menghadapi kegagalan-kegagalan, namun Bapa tetap mengasihi kita dan tahu akan apa yang sebenarnya paling baik bagi kita. Tentunya Tuhan tetap akan memberikan hasil yang baik, memberikan istilahnya reward, hadiah pada akhirnya. Namun Tuhan juga ingin supaya dari proses itu kita bisa bertumbuh, dari doa yang kita panjatkan itu pada akhirnya Tuhan pasti tahu yang terbaik bagi kita, dan Tuhan akan memberikan itu. Mungkin di satu sisi jika dilihat dari sisi manusia, apa yang kita dapatkan itu belum tentu merupakan apa yang kita inginkan. Namun kembali lagi harus kita sadari, kita sebagai manusia penuh keterbatasan dan masih menggunakan dunia dan kedagingan kita sebagai tolak ukur. Namun Bapa kita yang ada di sorga dengan segala keilahiannya pasti tahu, bisa melihat dari berbagai sudut pandang, dan bisa menentukan apa yang terbaik bagi kita. Maka dari itu, apabila kita mungkin sudah hari demi hari berdoa, berusaha, namun doa kita tidak terjawab, atau pada akhirnya jawaban dari doa itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus menyadari kembali bahwa Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang ilahi itu lebih tahu daripada kita tentang apa yang benar-benar kita butuhkan, tentang apa yang benar-benar kita harus dapatkan dalam kehidupan kita. Karenanya dari situ hendaknya melalui proses itu kita senantiasa bersuka cita, senantiasa penuh syukur, penuh pengharapan, karena kita punya Bapa yang penuh kasih, yang Maha Tahu, yang pastinya tahu kapan kita harus bisa mendapatkan, kapan waktunya kita akan mendapatkan kesempatan, kita akan mendapatkan pengetahuan, hadiah, reward yang baik itu. Tentunya dalam proses itu kita harus bisa tetap berjalan dalam koridornya Tuhan. Karena daripada itu, marilah kita untuk tidak jemu-jemu juga
berdoa, membaca firman, sehingga dalam langkah kehidupan kita yang kita lakukan itu kita tetap bisa berjalan dalam apa yang dikehendaki Tuhan, supaya rencana Tuhan yang sudah disediakan bagi kita, rencana terbaik itu bisa benar-benar kita dapatkan secara penuh, dan kita pun bisa benar-benar memahami dan tahu apa yang dikehendaki Tuhan bagi diri kita melalui doa-doa yang kita panjatkan, komunikasi yang kita lakukan dengan Tuhan hari demi hari tanpa jemu-jemu. Dari situ kita akan menjadi semakin dekat, kita akan semakin tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita semua. Kiranya dari firman yang saya dapatkan, yang saya bagikan hari ini, bisa menginspirasikan kita untuk semakin giat dan semakin mendekat dengan Tuhan melalui doa kita, pergumulan kita pribadi demi pribadi dengan Tuhan, sehingga kita semakin bertumbuh menjadi seperti Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman yang kami dapatkan pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk tidak jemu-jemunya berdoa, bergumul, dan berusaha, sehingga pada akhirnya kami akan bisa memahami, kami akan bisa mengerti, dan kami bisa mendapatkan rancangan yang terbaik, hasil yang terbaik yang sudah Engkau sediakan bagi kami, dan sehingga kami bisa memahami apa yang Engkau inginkan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Bapa, penyertaan bimbingan-Mu senantiasa ada atas kami semua pribadi demi pribadi, sehingga kami bisa semakin bertumbuh hari demi hari di tengah segala cobaan tantangan yang ada, sehingga kami bisa semakin dekat dan menjadi seperti Engkau Tuhan. Kiranya bimbingan-Mu semakin nyata, penyertaan-Mu semakin nyata, sukacita-Mu ada senantiasa dalam kami semua, dan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa kami. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Mimbar Gemar pada kesempatan hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di Mimbar Gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.